Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om 90-an yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini admin mau coba bahas salah satu artikel menarik yang memuat informasi tentang asosiasi penyiaran radio dan film di Tiongkok sana, khususnya membahas tentang animasi yang akan dirilis ya. Dan tentu saja animasi Tiongkok yang akan dirilis yaitu Donghua populer yang saat ini sedang memasuki tahap kedua atau pertengahan tahun kedua 2022. Oke, dan diantaranya di situ ada beberapa donghua populer seperti Wudong Qiankun season keempat, ada juga Battle to the Heaven Nianfan kedua, yaitu plot kembalinya Xiaoyan ke Kekaisaran Jiama dan menghadapi Yunsan. Ada juga beberapa animasi lain yang mungkin tertarik untuk kalian ketahui ya informasinya. Dan sebelumnya tentu saja mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah mampir di channel ini dan juga mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga mengaktifkan notifikasinya. Dan tentu saja berkat support kalian, channel ini masih terus berkembang dan mencoba menghadirkan selalu informasi-informasi yang menarik dan menghibur bagi donghua semua. Ya, mari kita mulai pembahasannya. Oke, setelah memasuki paruh kedua 2022 ini memang banyak animasi Tiongkok yaitu donghua-donghua populer yang akan dirilis. Bahkan di animasi website streaming seperti Tencent saja dia di bulan Agustus kemarin telah memberikan informasi bahwa dia akan merilis hampir 100 animasi yang akan mereka rilis, dan itu animasi lokal yaitu animasi Tiongkok ya, bukan animasi Cina yang akan disiarkan di Tencent tersebut. Belum lagi ada beberapa animasi yang dirilis di Bilibili, ada di Youku, ada juga di Ikiji juga ya. Tapi yang admin bahas kali ini tidak akan semua, hanya bersangkutan dengan beberapa animasi yang dimuat oleh Komisi Penyiaran Televisi Animasi di sana ya. Karena memang prosedur di Tiongkok sana juga seperti itu, ada animasi sensor ya, dan jika animasi yang akan disiarkan di tahun depan ini sudah lulus sensor, maka tentunya akan bisa disiarkan dan mendapatkan penjadwalan penyiaran. Dan pastinya nanti akan diinformasikan di website resminya, baik itu di Weibo atau juga di web streaming mereka ya. Oke, di sini admin sudah dapat salah satu informasi dari sebuah artikel dari Kata Muzi Anime. Ini adalah artikel dari Tiongkok sana dan berbahasa Cina. Admin menggunakan beberapa aplikasi dari Google Chrome untuk menerjemahkannya ya. Karena untuk menerjemahkan satu-satu admin juga belum mampu. Oke. Oke, kita bahas. Ini adalah informasi pengarsipan animasi radio dan televisi yang telah diumumkan. Di sini dikatakan bahwa manusia mengolah legenda abadi. Ini artinya The Record of Portal Journey Cultivation. Kalian masih ingat sosok Hanley ini ya? Record of Portal Journey Cultivation. Dan saat ini juga memasuki episode Nianfan. Di sini dikatakan bahwa ini memuat berita tentang Record of Portal Journey Cultivation kedua, Nianfan kedua ya. Karena saat ini baru memasuki Nianfan pertama. Dan juga ada tentang Wudong Qiankun, ada juga Battle to the Heaven Nianfan kedua, ada juga animasi Wu Liuqi Under One Person, dan juga Yuan Zun. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menurut artikel ini dikatakan bahwa di sini Mortal of Cultivation atau The Record of Mortal Cultivation telah memasuki bagian pertama dari bab Xinghai Speeding atau Laut Bintang pertama ya. Karena di plot yang kalau kalian masih mengikuti serial animasi Hanley ini, Record of Portal Journey Cultivation, dia sudah berada di Pulau Laut ya, yaitu Pulau Laut Bintang. Dan dikatakan di sini, oke, kita lihat di sini di penjadwalan diperlihatkan bahwa Wu Liuqi, kalian tahu animasi Wu Liuqi, ini adalah animasi yang seru ya menurut admin. Karena ini salah satu animasi 2 dimensi ya. Jadi memang sekarang animasi Tiongkok didominasi oleh animasi 3D. Tapi Wu Liuqi ini udah memasuki musim ke 5 ya kalau tidak salah. Oh, musim keempat.
sudah memasuki musim keempat. Ya, kalian tidak ada yang tahu tentang Wuliochi ini, kita bisa lihat di sini. Admin tadi sudah melakukan riset bahwa Wuliochi ini adalah sebuah animasi yang menggambarkan sosok tukang cukur ya, yang kehilangan ingatan di masa lalunya. Jadi dia punya kekuatan telekinesis kalau tidak salah. Telekinesis yaitu bisa menggerakkan benda dari jarak jauh ya. Nah, ini juga cukup menarik karena memang animasi ini dibuat dengan seri komedi ya, semi komedi ya. Kalau tidak salah, Admin pernah nonton 1-2 episode kalau tidak salah dulu. Tapi karena lebih tertarik dengan animasi 3D, jadi Admin tidak terlalu banyak nonton animasi 2 dimensi seperti ini. Dan Wuliochi ini adalah seorang tukang cukur yang mempunyai profesi ganda sebagai pembunuh bayaran. Oke, dan sekarang sudah memasuki season keempat. Jadi kalau kalian tertarik dengan animasi ini, kalian silahkan searching ya di Google dan YouTube, mungkin ada animasi Wuliochi. Oke, selanjutnya adalah informasi dari Wudong Qiankun season keempat yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Di sini dikatakan di artikel ini bahwa Wudong Qiankun musim keempat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ialah berjudul Menelan Jimat Leluhur ya. Dan kedua adalah pertempuran di Monumen Kebanggaan, yaitu mungkin pertempuran antara Lindong melawan Ling Lantian ya. Seperti kita ketahui bahwa di musim ketiga kemarin bahwa Wudong Qiankun berakhir di kisah gurun besar ketika Lindong juga mendapatkan informasi mengenai jimat leluhur, di mana dia akan mendapatkannya meskipun dia kecewa karena jimat leluhur itu sudah diambil oleh orang lain, tapi dia juga mendapat informasi dan kekuatan baru yang dia dapatkan di bekas reruntuhan kuno ya. Dan di sini diperlihatkan bahwa memang di mana Lindong akan mendapatkan jimat leluhur ini berada di musim keempat bagian pertama. Jika dilihat di sini untuk Wudong Qiankun ini masih 12 episode ya, jadi memang belum masuk ke sistem Nian Fan, masih Jian Fan yaitu musiman. Jadi 12 episode ini di 6 episode pertama adalah Lindong yang bisa menelan jimat leluhur yang didapatkan nanti ya. Lalu di 6 episode selanjutnya ialah pertarungan kebanggaan di monumen klan Lin ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah mungkin disebut klimaks pertama, yaitu pertarungan Lindong dengan Lin Langtian ya. Sebagaimana klimaks pertama dalam Battle to the Heaven, Choyan melawan Nalan Yaran. Jadi mungkin di sini akan mendapatkan epic pertempuran ya. Tapi sayangnya memang Wudong Qiankun ini tidak pernah membuat episode spesial sebagaimana Battle to the Heaven. Ya, tapi kita lihat saja nanti bagaimana studio Deching Impression apakah bisa mengangkat kembali nama Wudong Qiankun sebagai salah satu nama terkenal dari novel kebanggaan Tenjin Tudou selain Battle to the Heaven. Apakah di season keempatnya nanti bisa mendapatkan viewer lebih banyak ya dari para penonton dan pecinta donghua semua. Oke, jadi di musim keempat masih 12 episode ya. Lalu selain daripada itu, ini menurut berita yang ditunggu-tunggu, yaitu pengarsipan dari Battle to the Heaven Nian Fan kedua, yang merupakan konten setelah Akademi Jianan saat ini. Jadi Akademi Jianan sudah dipastikan ada sekitar 52 episode lebih ya untuk bisa selesai untuk plot Akademi Jianan. Dan di sini kemarin kita sudah lihat beberapa ulasan sebuah klip beberapa pemain atau model yang akan main di season selanjutnya atau di Nian Fan selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa chapter Battle to the Heaven di sana dituliskan kata Zhongzhou atau dataran tengah. Jadi memang di sini dikatakan bahwa kali ini total pertama yaitu 26 episode yang sudah diajukan ke Komisi Penyiaran itu bertemakan Zhongzhou, yaitu plot setelah Akademi Jianan. Jadi kemungkinan 26 episode ini bisa jadi 26 episode di awal atau 26 episode di akhir ya, karena kita ketahui bahwa pertama juga seperti itu, tidak langsung dituliskan 52 episode secara sekaligus tapi dibagi dua. Dan tapi yang uniknya di sini 26 episode pertama itu sudah diberi judul dengan kata Zhongzhou atau dataran tengah. Apakah mungkin bisa mengejar ketertinggalan dan pertarungan di sekte Yunnan untuk ketiga kalinya ini hanya berisi beberapa episode saja ya, kita tidak tahu ya. Tapi menurut kecepatan animasi sekarang memang bisa saja seperti itu. Jadi kita nantikan bahwa 26 episode yang sudah diajukan
yang setara dengan setengah dari episode Nian Fan ini kemungkinan akan dirilis di tahun depan, tentunya di tahun 2023, dan kita nantikan bagaimana plot klimaksnya nanti ya, karena kita masih baru awal-awal, baru memasuki episode ke-9 dari tema Akademi Jianan. Jadi mari kita nikmati episode yang ada. Oke, dan selanjutnya selain dari Battle to the Event juga ada perilisan dari Yuan Zun, yaitu novel populer yang dikarang juga oleh penulis yang sama dari Battle to the Event, yaitu Tian Chen Tudou, dan dia mengatakan bahwa Yuan Zun akan rilis di tahun 2022 ini, dan ternyata kemungkinan besar seperti itu, karena di sini sudah diperlihatkan bahwa Yuan Zun sudah memasuki episode tahunan. Jadi menurut admin, kalaupun tidak disiarkan di akhir tahun 2022 ini, kemungkinan di paruh awal 2023 ya. Mereka sudah mengirimkan setidaknya ada 20 episode, dan jumlah ini memang tidak mudah untuk dikatakan bahwa itu merupakan acara tahunan, karena memang baru 20 episode. Kemungkinan saja bisa seperti episode Jianfan yang lain dengan durasi lebih dari 12 episode. Bisa saja semi Nianfan ya, kita tidak tahu. Tapi memang dikatakan di awal bahwa mereka akan merilis episode Nianfan atau tahunan seperti Battle to the Event. Dan selain itu juga ada musim kelima dari Under One Person. Under One Person ini juga telah disetujui dan dibagi menjadi bab pertama dan bab kedua. Setiap bab memiliki 6 episode dan jumlah total episodenya adalah 12 episode. Under One Person ini juga salah satu animasi 2 dimensi yang menurut admin sangat menarik karena menyuguhkan pertarungan yang sangat seru. Jika kalian mau menonton, ini sangat recommended sekali ya, karena bisa bertahan sampai season ke-5-nya ini sangat keren. Bener. Karena untuk saat ini memang masih jarang animasi 2 dimensi yang menurut admin sangat dibanggakan oleh Jepang, oleh Tiongkok ya, karena memang di Cina sendiri, di Tiongkok sendiri, animasi 2 dimensi itu didominasi oleh animasi-animasi dari Jepang ya, dan memang jarang animasi yang dibuat oleh Tiongkok untuk animasi 2 dimensi ini bisa bertahan lama. Tapi sudah memasuki season kelima, berarti animasi ini berkualitas sekali, jadi recommended, bisa kalian tonton. Dan juga ada banyak animasi lain yang memang belum diumumkan untuk perilisannya atau berapa jumlah episode yang akan dirilis, karena memang ini yang admin gambarkan di sini adalah episode-episode yang sudah lulus pengarsipan atau lulus sensor di sana dan akan langsung bisa ditayangkan. Meskipun beberapa animasi di sini seperti Nianfan yang harusnya 52 episode itu belum memenuhi syarat, karena setidaknya harus 52 episode untuk animasi Nianfan, tapi beberapa animasi yang Jianfan seperti tadi Wudong Qiankun dan Wu Liuqi, juga Under Person dan yang lainnya ini sudah memasuki season-season selanjutnya dan sudah lulus sensor dan akan dipastikan akan mendapatkan jadwal penyiaran secepatnya. Oke teman-teman, itulah beberapa animasi yang sudah masuk di list asosiasi komisi penyiaran Tiongkok di sana ya. Jadi untuk beberapa animasi yang sudah lulus sensor maka sudah pasti akan diumumkan di website resminya. Dan yang mendapat tadi seperti Wudong Qiankun yang sudah lulus sensor itu sudah mendapati 12 episode ya. Jadi masih mengadaptasi Jianfan, artinya sistem musiman. Dan untuk tahun depan kemungkinan memang akan dirilis. Tapi untuk jadwal bisa jadi dirubah karena kita tahu sendiri bahwa tadi di komisi penyiaran sudah diperlihatkan bahwa Battle to the Heaven Nianfan kedua juga sudah memasuki komisi penyiaran dan telah lulus sensor sebanyak 26 episode. Dan mungkin tinggal sisa 26 episode lagi yang belum diketahui apakah ini judulnya tetap Zhongzhou atau Dataran Tengah atau memang judulnya kembalinya Xiaoyan ke Kekaisaran Jama ya, atau kedatangan Xiaoyan ke sekte Yunnan untuk ketiga kalinya. Dan untuk jadwal, karena memang Nianfan berkelanjutan, jadi kemungkinan Wudong Qiankun atau juga Stellar Transformation akan merubah jam tayang mereka ya. Karena memang yang merubah jam tayang itu bukanlah studio animasi, tetapi perusahaan Tencent Animasi sendiri ya. Jadi mereka yang akan mengatur, dan ya kita tidak tahu
kapan akan dirilis, tapi memang dijadwalkan di paruh awal tahun 2023 kemungkinannya, karena kalau kita lihat sendiri Battle to the Heaven itu masih beberapa episode, masih 9 episode ya, dan masih lama untuk masuk ke Battle to the Heaven yang fan kedua. Dan untuk Udon Kyenkun bisa jadi di akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun nanti ya. Dan untuk animasi-animasi lain memang ada banyak juga yang belum admin bacakan karena takut terlalu panjang. Mungkin kita akan bagi nanti di episode selanjutnya ya. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jika ada saran dan komentar, kalian bisa tulis di kolom bawah ya. Mau promosi channel juga boleh di bawah. Oke. Dan bagi teman-teman juga yang berminat untuk membeli kaos animasi dengan tema Donghua, kalian bisa pesan di link ini ya. Dan juga ada beberapa souvenir seperti mug atau juga tas, ada juga di hoodie. Untuk animasi Donghua kalian bisa order di sana ya. Dan itulah mungkin video ini kita cukup sampai sini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat